Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang software yang digunakan untuk membuat dokumen gitu ya. Jadi salah satu software untuk membuat dokumen itu Microsoft Word ya. Ini yang akan kita gunakan untuk praktek di sini. Tapi softwarenya nggak cuma Microsoft Word ya, ada yang gratis. Kalau Anda mau pakai yang versi gratis bisa pakai punyanya Google ya. Jadi namanya apa di Google? Jadi pakai Google Drive kita bisa membuat sebuah dokumen di situ dan tampilannya sangat amat mirip dengan Microsoft Word gitu ya. Google apa namanya ya? Google titik. Google Doc ya, Google Docs. Ye, itu. Ada versi yang lain, ada ya, yang versi gratis itu apa? WS apa ya? Ya banyak lah versi yang gratis juga ada dan banyak yang lainnya etc ya, etc. WPS ya, yang gratis itu juga ada WPS. Terus apa lagi ya? Ya macam-macam lah. Intinya nggak harus pakai Microsoft Word. Dan tujuannya adalah membuat sebuah dokumen, gitu ya. Dokumen yang seperti apa? Dokumen yang dibuat itu bisa berupa membuat buku. Kalau Anda mau membuat buku bisa pakai Microsoft Word ini atau dokumen editor yang lain. Buat apa lagi? Mungkin laporan ya. Kalau Anda mau membuat TA atau skripsi, mungkin bisa pakai ini. Apalagi untuk membuat makalah dan lain-lain. Nah, kalau di perusahaan, karena ini tujuannya sistem informasi manajemen, itu kita belajar tools-tools yang kita bisa gunakan untuk memanage atau bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan kita di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau di perusahaan buat apa? Biasanya bisa digunakan untuk membuat surat menyurat ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Gitu. Apalagi kita bisa pakai untuk membuat kalau di perusahaan kita bisa membuat mungkin laporan atau ringkasan dari sebuah rapat, misalnya notulen rapat dan lain-lain. Jadi ada banyak ya teman-teman yang bisa kita gunakan dari sebuah dokumen editor. Salah satunya yang akan kita gunakan ini Microsoft Word. Kenapa Microsoft Word? Karena Microsoft Word ini mungkin dari fiturnya paling lengkap ya. Tapi Microsoft yang Word yang saya gunakan sebagai contoh ini yang versi 2019, yang mana artinya kalau pakai versi yang lebih baru lagi tentunya fiturnya akan lebih banyak lagi gitu. Bahkan Microsoft Word 2017 itu sudah termasuk banyak fiturnya ya. Jadi semakin tinggi fiturnya, semakin tinggi versinya, seharusnya fiturnya juga semakin banyak. Itu teman-teman. Tapi yang kita pelajari ini ya fitur-fitur dasarnya dulu aja, oke? Oke. Nah, untuk belajar mungkin bagian-bagian dari Microsoft Word ini kita pelajari sedikit-sedikit ya, nggak langsung semuanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Mungkin dari atas ini ya, di atas ini ada quick access ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu secara singkat, jadi Anda bisa tambahkan sendiri nih, misalnya ada hal-hal yang mau Anda tambahkan di sini bisa di customize gitu ya. Dari quick access-nya ini. Yang paling penting tentunya yang save ini ya, kalau teman-teman mau melakukan save gitu. Itu teman-teman, walaupun ada shortcutnya, kalau Anda mau lebih yakin biasanya diklik ini apa namanya icon dari save-nya, mungkin itu. Terus yang tengah ini namanya pita ya, ribbon ya. Jadi
Yang ini kita bisa melakukan banyak hal gini ya. Ada bagian-bagiannya mulai dari file, ini kita bisa mengatur file, terus home, insert untuk nambahkan sesuatu, draw, design, layout. Dan kita mungkin bahasnya nggak langsung semuanya sekaligus, kita bahas sedikit demi sedikit. Mungkin yang pertama mulai dari sini dulu aja. Nah, ini kita bisa melakukan apa sih di sini? Tadi kita sudah coba-coba ketik ya. Jadi kita tahu bahwa dokumen editor ini kita bisa melakukan sebuah pengetikan atau menuliskan sesuatu, tentunya bentuknya teks di sini ya. Jadi ABG, jadi hal-hal yang ada di keyboard ini bisa dimasukkan di sini. Dan bentuknya ini sebenarnya sebuah kertas ya teman-teman. Jadi di atas ini ada penggaris, di sebelah kiri ini juga ada penggaris yang menentukan ukuran dari penggarisnya, ukuran dari kertasnya. Jadi ukuran kertasnya ini Anda tahu bahwa lebarnya ini ada 16 setengah gitu ya, itu yang bisa diketiki, tapi lebar di kirinya ada margin istilahnya, margin kirinya ada berapa ini, 2,5 gitu ya, kanannya ini juga ada 2,5 kurang lebih ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi contohnya kalau yang ada di sini bentuknya sudah sentimeter ya, mungkin ini totalnya ada 19 gitu, 19 ditambah 2,5 senti, berarti kurang lebih ya 21,5 senti lebarnya. Tingginya berapa ini bisa dilihat sendiri itu ya, sampai 25 lebih ya, plus ini ada margin tingginya itu berapa. Kalau mau lebih jelas ukuran kertasnya berapa, tentunya bisa dilihat di dalam page layout. Ini ya, ada size atau ukuran dari kertasnya. Ini sudah sentimeter, jadi yang kita pakai sekarang letter ya. Ini hampir 22 cm kali 27,94 cm, hampir 28. Dan Anda bisa membuat ukuran Anda sendiri, more paper size kalau mau diatur ukurannya sesuai dengan yang ada, karena ukuran A4-nya yang di sini pun beda dengan ukuran A4-nya Indonesia ya. Kalau mau disamakan, kalau misalnya Anda beli kertas, dia itu di situ ada ukurannya. Nah, ini bisa disamakan ukurannya dengan yang ada di boxnya kertas tersebut, sehingga ukurannya benar-benar tepat gitu ya teman-teman. Kalau ukurannya mau diganti jadi inci bisa, tapi ini bentuknya sudah sentimeter. Kalau mau diganti jadi inci ya ke file, ini ada more option, terus di bawah ini ada ini advance ya, advance, terus di dalamnya ini display, ada measurement units atau unit pengukuran ya, satuan dari ukurannya berapa. Ini bisa cm, Anda ganti jadi inci dan lain-lain. Misalnya di kertasnya tadi itu boxnya tulisannya pakai inci bukan pakai senti, nah ini bisa Anda ganti biar lebih sesuai. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari ukuran dari kertasnya ya. Oke, next kita bisa main di paragraf ya. Di paragraf ini kita bisa atur center alignment ya, dari left, center, right, terus justify. Justify itu rata kiri dan kanan. Jadi ini mengatur peletakan dari sebuah paragraf itu bagaimana. Apakah di awal, ataukah rata di kanan, ataukah rata di tengah, atau rata kiri dan kanan. Justify itu kiri dan kanan gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi kalau paragrafnya agak panjang, tulis apa ya? Nah, mungkin biar bagus ada ide. Iya. Jadi kita punya paragraf, bisa kita atur rata kiri. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebelah kirinya rata,
kanannya semrawut gitu ya. Kalau kita rata kanan berarti di kanan dia rata, kirinya semrawut. Rata tengah berarti semuanya rata di tengah ini, kiri dan kanannya semrawut. Kalau rata kiri dan kanan, nah kirinya rata, kanannya juga rata. Tapi biasanya kalau tidak tidak bagus penataannya, bisa agak beda spasinya, ada spasinya yang jaraknya jauh antara kata satu dengan kata dua, seperti yang baris ini ya teman-teman. Kalau mungkin yang atas bawah ini agak sama ya jarak antar katanya, yang ini mungkin kelihatan agak jauh. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau dari alignment atau penataan rata kiri kanan tengah dan kiri kanan dari sebuah paragraf. Itu bisa dilihat itu paragraf. Nah kalau kita punya list, ini harusnya bukan paragraf sih tapi list ini ya, kita punya list yang seperti ini maupun seperti ini kita bisa kalau melist sesuatu yang ada urutannya ya, misalnya urutan dari misalnya anggap aja urutan acara gitu ya, urutan acara misalnya pertama ngapain gitu ya, mungkin pertama ini ada sambutan gitu ya, kedua ada kalau acara itu ada materi, terus ketiga baru doa penutup itu ya. Jadi ada urutannya ataupun yang tidak ada urutannya, pokoknya list gitu ya. Misalnya mau belanja bawang, timun, wortel, kangkung ya, misalnya gitu ya, kan nggak ada urutannya ya, mau yang mana duluan ya silahkan gitu ya. Dan ini bisa dirubah tampilan dari penandanya ini ya, pakai yang lain gitu, atau mau yang pakai urutan juga bisa diganti tampilannya, bisa pakai ABC, Romawi 1 2 3 dan lain-lain. Oke, kita mungkin tutup materi ini. Selain tentang paragraf, ini sesuatu yang berhubungan juga sebenarnya tentang paragraf, mungkin tentang layout dari sebuah halaman. Misalnya ada jurnal nih, sampai buat jurnal, ternyata di jurnal itu dibuat dalam satu halaman ini harus dibagi dua kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Nah itu bagaimana? Ini bisa ya dilakukan, misalnya untuk paragraf ini dibuat kiri kanan, atau mungkin Anda ngetik dari atas ke bawah, nanti kiri dulu, setelah sampai bawah baru yang kanan terisi, gitu juga bisa gitu ya teman-teman. Itu bisa dilakukan kalau ada jurnal yang membutuhkan seperti itu, atau Anda mau membuat buku seperti itu. Nah, mungkin dari paragraf ini aja ya, dari paragraf ini ke bawah nanti akan dibuat dua kolom, yang atas biarkan. Kita bisa pergi ke layout ini ya, dari atas ini, dari home, insert, draw, design, dan layout. Di layout ada columns lebih dari satu, jadi bisa dibuat dua kolom. Nah, seperti ini. Jadi ini akan terisi dari atas, mulai bagian sini ke bawah, nanti ketika diisi, misalnya saya copy paste aja ya, ini kalau kita isi lah, berikutnya akan masuk ke kanan ketika sudah sampai bawah gitu. Tapi yang atas nggak berubah karena tadi saya ngebloknya, mungkin saya Ctrl Z, saya bloknya cuma dari S ini sampai ke sini. Kalau cuma ini saja yang maaf gitu teman-teman ya, jadi bisa seperti itu. Atau seperti ini. Jadi kalau seperti ini saya select hanya paragraf ini saja,
tidak lebih dari paragraf ini, maka yang akan berubah yang ada di yang saya select tadi saja. Jadi ini jadi 2 kolom, yang atas tidak berubah. Kalau yang bawah gimana? Mungkin saya kembalikan dulu, saya copy, terus saya rubah kolomnya jadi 2 atau 3 bisa ya, ini ada pilihannya. Silahkan dicoba. Kalau ini saya pastekan, nah yang bawah tidak ngefek ya teman-teman. Kenapa? Karena yang saya select tadi hanya 1 paragraf itu saja, tanpa menyelect sesuatu setelah paragraf tersebut. Mungkin tambahannya itu, atau mungkin ada tambahan yang lain ya. Sebentar, sekalian nih, mumpung tadi bahas paragraf. Nah misalnya paragraf ini mau diatur spasinya nih ya, bukan spasi, apa namanya, jarak antar paragrafnya itu ada di sini ya teman-teman, line and paragraph spacing. Jadi space antara baris ke-1 dengan baris kedua itu bisa diatur di sini. Nah kita select semuanya aja. Kalau double gimana? 2 ya. Jadi baris ke-1 dengan baris kedua itu jaraknya jauh nih ya, ada 2 kali lipat dari tadi. Kalau cuma 1, nah berarti agak rengket-rengket gini ya, agak dempet. Kalau 3 tambah jauh lagi ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin tambahan terakhir tentang paragraf, dan tadi dengan layout tadi kolomnya saja yang kita bahas. Mungkin size tadi juga kita bahas ya, selain kolom dan size. Jadi banyak sih yang bisa dibahas. Kalau saya nggak stop nanti bakal kebahas semuanya, jadi saya stop aja. Ya nggak masalah kebahas semuanya, cuma waktunya nanti akan jadi panjang videonya. Saya pengennya sih videonya singkat-singkat, dan kalau bisa saya membuatnya nanti untuk berikutnya ya, satu hal itu 1 video. Jadi kalau hari ini saya bahas bagian paragraf, maka paragraf aja. Mungkin berikutnya mungkin bagian-bagian yang tidak terbahas di video ini, mungkin sama-sama paragraf tapi belum terbahas, misalnya ini indentasi ya, itu belum terbahas, atau short ini agak jarang dipakai tapi bisa digunakan, tapi ya mungkin nggak terlalu sering sih itu ya. Tapi dari paragraf menurut saya yang paling sering dipakai itu tadi ya, yang hal-hal yang saya sebutkan. Nah ini untuk teman-teman, tolong semoga ini didengarkan oleh teman-teman sampai akhir. Tolong nanti untuk berikutnya Anda silahkan buat permintaan, kira-kira apa yang belum saya bahas dan Anda ingin dapatkan materinya gitu ya. Silahkan Anda tulis di mana, di grup WA, kita punya grup WA kan. Monggo untuk materi SIM ini mana yang mau Anda dapatkan materinya. Mungkin dari Word dulu, mungkin dari Microsoft Word ini ada yang belum tahu. Misalnya cara membuat apa namanya itu, daftar isi gitu ya, atau cara membuat referensi, monggo silakan gitu. Jadi referensi ya, Kak, saya selesai kalau gitu. Saya stop dulu, nanti saya malah melanjutkan, nggak saya selesai. Oke, mungkin ini dulu materi di video kali ini. Saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.